Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Proposal Usaha Les Privat Bahasa Inggris. Yaitu di dalam kelompok kami ada saya, Dila Ramadhani, lalu rekan saya, Yusriani, dan satu lagi rekan saya yaitu Boru Siregar. Baiklah, kami akan mempresentasikan proposal kami. Presentasi pertama yaitu Yusriani. Kepada Yusriani kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kewirausahaan yang kami rintis atau bakal kami jalankan, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang bisnis. Perkembangan perekonomian di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaan wirausaha merupakan faktor yang mendorong kemajuan ekonomi. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan wirausaha untuk menciptakan iklim bisnis yang mampu menopang perekonomian. Kewirausahaan ini menerima resiko untuk memulai dan menjalankan bisnis. Hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha dan pemilik bisnis baru sangatlah tidak mudah, meliputi pemerintahan dirinya untuk disiplin dalam pekerjaan yang dipilih serta bisa memelihara diri untuk bisa membuat dirinya dan konsumen percaya dengan usahanya. Hal penting lainnya yaitu mengorientasikan tindakan di mana seorang wirausaha wajib bertindak di depan untuk mencapai tujuannya dan harus penuh semangat dan toleran dengan ketidakpastian untuk risiko yang telah diperhitungkan, dan risiko yang sering didapatkan adalah jauh dari keluarga. Selain itu, istilah bisnis kecil bukan suatu definisi yang mudah diuraikan. Mempertahankan bisnis lebih sulit daripada membuat bisnis yang baru. Sebab saat ini banyak bisnis baru yang bermunculan, seperti toko-toko kecil, swalayan, dan lain sebagainya yang memicu adanya persaingan bisnis yang sulit untuk dipertahankan. Apabila pelaku bisnis tidak mempunyai modal, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini semakin berkembang dengan pesat. Peranan ilmu pengetahuan sangat penting. Tanpa ilmu pengetahuan tentang bisnis, seseorang tidak akan tahu dan tidak akan bisa merencanakan atau menyelaraskan kegiatan bisnis. Ia pun tidak akan dapat membaca peluang bisnis yang ada. Karyawan yang tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki keahlian khusus berpotensi tertinggal dalam kegiatan bisnis. Peranan bisnis dalam kehidupan masyarakat, selain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan menekankan jumlah pengangguran yang tinggi, tenaga kerja yang berpendidikan memiliki peranan yang penting bagi pelaku usaha. Sekarang ini mudah sekali kita jumpai dari pedesaan sampai dengan perkotaan yang pasti dengan metode dan teknik yang diajarkan dengan tujuan agar mudah dipahami oleh peserta didik. Di daerah pedesaan contohnya les privat, bimbel, ini banyak didominasi oleh para guru. Pada dasarnya sudah tidak asing dengan dunia pendidikan karena profesi sebagai pengajar atau pendidik. Tentu saja para guru menjadikan les privat, bimbel pekerjaan sampingan mereka, yaitu dikerjakan setelah pulang mengajar, sore atau pada malam hari, dan menjadi peserta didik di les privat, bimbel mayoritas murid-muridnya di sekolah. Les privat, bimbel sangat baik diterapkan ketika anak-anak berada di tingkatan sekolah dasar. Ini dikarenakan pada masa sekolah dasar digunakan anak sebagai dasar awal pengetahuan, sehingga secara tidak langsung anak akan mendapat pendidikan yang lebih bagus. Karena selain di sekolah, anak juga mendapat pendidikan dari les privat, bimbel yang sudah banyak terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, dengan mengikuti les privat, bimbel juga dapat meningkatkan
prestasi belajar anak di lingkungan sekolah yang tentu saja akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Peran les privat, bimbel menempati posisi penting dalam kemajuan prestasi belajar anak. Ini dilihat dari proses yang dilakukan, yaitu dilaksanakan setelah anak berada di lingkungan tempat tinggal mereka dan materi yang dibahas di les privat. Bimbel itu cenderung mengulang atau bahkan mempelajari materi yang akan diajarkan di sekolah, sehingga membuat anak lebih siap dalam menerima materi yang akan diajarkan guru di lingkungan sekolah. Selain itu, ada les privat, bimbel yang mengkhususkan kepada anak untuk mempelajari teknik dasar berhitung, bahkan melalui metode yang diajarkan di lingkungan les privat. Bimbel membuat anak-anak tidak takut dalam belajar bahasa Inggris. Dalam les privat bimbel, juga anak mengajarkan teknik belajar sekolah dasar, sudah bisa mengerti arti, menyusun kalimat, membaca dalam bahasa Inggris. Karena les privat, bimbel memiliki peran penting bagi anak supaya dapat lebih mudah dalam menguasai materi bahasa Inggris. Maka tidak jarang bermunculan lembaga pendidikan yang ada di lingkungan pedesaan maupun perkotaan, yang masing-masing lembaga pendidikan tersebut memiliki teknik yang berbeda-beda, yang tujuan utamanya sama-sama mengarahkan anak kepada pembelajaran yang menyenangkan. Di zaman yang sekarang ini, jasa les privat lebih diharapkan karena mampu meningkatkan kemampuan bahasa asing seorang anak dengan level yang lebih tinggi. Makna kata yang terdapat dalam judul kewirausahaan kami yaitu go berarti pergi. Maksud dari kata pergi, mengajar berkeliling dari satu rumah ke rumah murid yang lain untuk menyampaikan materi atau ilmu yang dibutuhkan anak didik. Dengan cara seperti ini juga dapat menghasilkan uang sehingga bisa meningkatkan perekonomian. Kata home berarti rumah. Maksud dari kata rumah adalah mengajar dari rumah ke rumah tanpa ada lembaga yang menaungi, dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sekitar kurang lebih 2 km. Visi dan misi kami mendirikan usaha ini yaitu visi kami menciptakan seorang guru atau tenaga pendidik yang mampu membimbing anak-anak yang berkarakter, berbakat, cerdas, bertanggung jawab, toleransi, jujur, dan taat beragama. Atau misi kami yang pertama, memperkenalkan les privat Go to Home dengan berbagai keunikan kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan nilai tambah kepada peserta didik, terutama dalam bidang berbahasa Inggris yang benar dan mudah diikuti oleh pelajar. Yang ketiga, memberikan layanan jasa pendidikan yang kreatif dan inovatif. Baiklah, bab 2 dan bab 2 pembahasan atau isi akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lainnya. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu isi mengenai profil badan usaha yang kami lakukan. Yang pertama adalah jenis usaha. Usaha yang akan dirintis adalah jasa bimbingan belajar secara pribadi yang dikhususkan pada pelajaran bahasa Inggris untuk jenjang SMP dan SMA. Namun kami juga menerima siswa SD yang ingin memulai untuk belajar bahasa Inggris. Dalam usaha bimbel ini pula tersedia paket belajar sesuai dengan kebutuhan pelajar berupa topik khusus yang dipilih langsung dan jadwal yang diinginkan. Nama perusahaan yang kami buat yaitu perusahaan lembaga bimbingan belajar yang bernama LPGH atau Les Privat Go to Home. Kemudian di sini kami membuat struktur organisasi perusahaan, yaitu CEO bernama Yusriani, selanjutnya Finance Manager yaitu Ruth Borus Regar yang bertugas mengatur segala aspek keuangan, mengatur dan mengatur aset yang dimiliki jasa bimbel. Selanjutnya adalah operational manager kami yang bernama Dela Ramadhani, yang bertugas untuk mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, mengawasi kelayakan pengajar, dan meningkatkan sistem operasional usaha. Selanjutnya ada marketing manager kami, yang bertugas untuk menetapkan tujuan dan visi misi.
yang ingin dicapai bimbel dan memberikan pelayanan yang prima bagi calon pendaftar pelajar dan bertanggung jawab terhadap masalah jasa bimbel. Selanjutnya mengenai aspek pemasaran, kami mempunyai strategi pemasaran. Dalam masa awal pendirian LPGH, sudah terlebih dahulu menyusun strategi pemasaran, yaitu menargetkan ke daerah-daerah sekitaran Kota Pekanbaru. Selain itu, pemasaran akan dilakukan juga di beberapa perumahan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Selanjutnya, bauran pemasaran, yaitu produk. Produk perusahaan tersedia dalam bentuk jasa bimbingan belajar dengan belajar yang bervariasi. Berikut uraian singkat terkait berbagai paket yang terdapat di LPGH. Yang pertama adalah paket reguler, selanjutnya silver, paket gold, dan paket mingguan. Keunggulan produk. Di LPGH bukan hanya belajar terkait paket belajar yang dipilih, tetapi mereka juga dapat menikmati beberapa fasilitas, di antaranya 1. Hadiah bagi siswa yang mendapatkan peringkat 1 secara 3 kali berturut-turut, harapannya dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya. 2. Pengajar memiliki pengalaman yang banyak dan lulusan perguruan terbaik dan berkesempatan diajarkan oleh native speaker yang khusus diundang ke LPGH, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan speaking pelajar. Ketiga, pemberian materi dilengkapi aplikasi media yang menarik supaya pelajar mudah dan tidak merasa terintimidasi ketika belajar. LPGH memberikan pelayanan yang sangat khusus karena belajar dengan sistem satu siswa dengan satu guru. Selanjutnya kami memberikan atau menyertakan harga. Yang pertama yaitu reguler, berupa reading, speaking, listening, dan writing. Dalam sebulan ada 8 kali pertemuan, 1 jam 15 menit, harga 500.000. Selanjutnya silver, reading, speaking, listening, dan writing 12 kali per bulan, waktu 1 jam 30 menit, harga 900.000. Selanjutnya yang gold, reading, speaking, listening, and writing 15 kali per bulan, waktu 1 jam 45 menit, harga 1.200.000. Mingguan, reading, speaking, listening, and writing 2 kali per minggu, waktu 1 jam 15 menit, harga 70.000. Adapun teknis pembayaran dapat dicicil 2 kali dalam sebulan. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pendaftaran dan fasilitas seperti buku yang kami sediakan. Mengenai tempat, untuk tempat belajar kami tidak menyediakan, tetapi kami menggunakan metode home visit atau kenyamanan siswi-siswi itu sendiri. Selanjutnya promotion atau promosi. LPGH dalam pemasaran menggunakan bauran promosi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan langsung. Metode ini digunakan dengan cara para tenaga pemasaran mengunjungi sekolah-sekolah secara langsung untuk menawarkan belajar bersama LPGH. Selanjutnya yaitu periklanan. Lalu promosi penjualan, yaitu metode ini dilakukan dengan publikasi terkait salah satu ketentuan Global English, yaitu jika para siswa tidak berhasil dibimbing, maka pembiayaan akan dikembalikan 100% dengan ketentuan seperti yang ditentukan seperti itu. Tentu akan menghilangkan keraguan bagi siswa yang ingin mendaftar. Selanjutnya kami menerangkan aspek keuangan, yaitu biaya untuk memulai bisnis. Selanjutnya adalah aspek keuangan, yaitu estimasi modal yang diperlukan untuk membangun jasa bimbingan belajar LPGH. Modal awal kami keluarkan yaitu 10 juta, pengeluaran yaitu 5 juta, menyewa tempat untuk administrasi dan pendaftaran bagi calon pelajar. Sisa saldo yang kami miliki adalah sekitar 5 juta. Keuntungan bisnis. Setelah membuka bisnis jasa ini selama sebulan, berikut laporan keuangan selama sebulan. Selanjutnya adalah analisis resiko usaha yang akan dilanjutkan oleh Della Ramadhani.
Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi tentang analisis. Yang pertama adalah analisis risiko usaha. Berikut merupakan hal-hal yang diperkirakan akan menjadi gangguan dalam pelaksanaan usaha. Yang pertama ada kekurangan siswa pada awal-awal promosi, ya itu diwajarkan karena masih dalam masa perkenalan dan berdirinya usaha itu. Yang kedua, kurangnya tenaga pengajar sehingga harus membagi waktu mengajar kepada siswa lain. Yang kedua, ada analisis kelebihan usaha, yaitu yang pertama ada pembagian waktu mengajar walaupun tenaga pengajar berjumlah 2 orang, namun dapat membagi rata waktu mengajar bagi siswa lain. Selanjutnya, ketetapan waktu mengajar dan pemberian materi yang bisa mudah dan langsung dipahami siswa. Selanjutnya, yaitu penutup. Khusus yang kami jalankan adalah les privat bahasa Inggris yang memiliki positioning sebagai special for conversation karena tujuan utama seorang belajar bahasa Inggris adalah agar dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk itu, proses pembelajaran kami lebih condong pada praktek bukan teori. Di samping itu, era globalisasi yang menjadi tren baru dalam dunia ekonomi mengharuskan seorang untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Karena apabila seseorang tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan bahasa Inggris, maka akan mengalami kesulitan yang akan dihadapi dalam persaingan dunia kerja. Lalu dengan adanya kursus ini, kami mengharapkan masyarakat Indonesia khususnya dapat lebih memahami dan mengerti betapa pentingnya mempelajari bahasa Inggris untuk zaman sekarang ini. Kami berharap dalam kurun waktu 1 tahun pertama kami ini sudah dikenal masyarakat di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 tentang proposal guru les privat. Baiklah, sekian presentasi kami.